Lah kalau bingung, sekarang Bab Fikih ini saya jelaskan tentang apa Bu ya? Tentang andai kata tentang sholat. Sholat ini kan karena barang yang paling pokok ya. Ya terserah. Kalau ada yang bingung boleh, asal jangan lagi dibantah. Kalau bingung nanya, udah selesai nanti nanya lagi boleh. Tapi kalau tidak cocok nanti itu kan debat namanya kalau tidak cocok. Nanti kita pakai kitab. Saya ada kitabnya, Ibu ada kitabnya, baru berdebat. Nah, seperti itu. Jadi pertama Bu, saya mulai dari wudu dulu. Rukun wudu itu 6. Yang pertama niat. Niat itu di hati, diucapkan ketika kita membasuh juz yang paling pertama. Apa? Muka. Muka. Yang namanya muka di atas ini batas tumbuh rambut, di bawah ujung dagu, di samping pentil telinga. Ini muka Bu. Jadi kalau di sininya saja itu kurang. Semua gitu. Itu muka. Kemudian tangan, 2 tangan yang nomor 3, yang nomor 2 muka. Tangan itu batasnya sampai siku Bu. Sampai siku, di atas siku ini sunnah hukumnya. Dan sunnah hukumnya kalau basuh itu mengalir. Kalau tidak mengalir makruh. Mengalirnya gini Bu ya. Kalau mengalir itu walaupun dalam bak, kita ambil pakai centong disiram tuh ngalir namanya. Kalau kita celupkan itu tidak ngalir namanya. Lah kalau dicelupkan tuh makruh. Ya, tapi halal esah Bu ya. Tapi makruh. Yang sunnah itu mengalir. Mengalir itu bisa dari keran, bisa dari centong disiram. Sunnahnya itu dari atas ke bawah agar di di celah-celah kuku ini masuk air. Tapi kalaupun terbalik dari apanya nih? Sikunya duluan, tidak apa-apa, sah. Boleh kanan duluan, boleh kiri duluan. Dua-duanya sekaligus juga boleh. Tapi yang sunnah kanan dulu, baru kiri. 3 kali. Itu ya. Kemudian mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala itu boleh di depan, boleh di belakang, boleh samping. Pokoknya yang namanya kepala. Yang penting kepala, bukan rambut ya. Ingat, karena ada orang sulah. Kalau rambut nanti orang sulah tidak sah, kan repot jadi. Kepala. Tapi kalau basah rambut itu tidak boleh di luar kepala. Rambutnya panjang sampai sini. Kemudian ambil air gini-gini, tidak sah Bu, karena ini tidak masuk kepala. Itu Bu ya. Kepala. Kalau leher apa yang lain itu enggak. Pokoknya kalau di leher di mana-mana. Kalau tidak di kepala enggak sah. Jadi harus di kepala begitu. Walaupun enggak kena rambut habis enggak apa-apa. Yang penting kepala kan mengusap sebagian kepala. Bunyinya kan gitu. Sebagian boleh di sini, boleh di sini, boleh. Ya gitu. Nah, kemudian yang keenam kaki. Ya makanya tadi itu kalau perempuan kan panjang rambutnya. Jadi rambutnya itu yang diusap itu di sininya Bu, di sininya bagian kepalanya ini. Gini boleh, gini boleh, gini juga boleh. Serahlah. Karena udah dikasih minyak kan, lalu sikit-sikit gini ya. Boleh. Tapi ingat, konsekuensinya apa? Oh, semua min asaril wudu itu nanti adalah nurun indallah. Semua nanti akan menjadi cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sedikit begini-gini, ya cahayanya cuma di sini. Di sininya gelap. Kan kamu kalau basuh wudu gini. Sah, tetapi ya gitu cahayanya. Ya gitu, makanya disunahkan tuh kepala, yang banyak kepala. Jangan sampai basah semua lah gitu. Aturlah macam mana caranya. Yang penting kepala. Kemudian kaki ya Bu. Kaki itu batasnya sampai ke mata kaki. Mata kaki. Sunnah dari jari-jari. Kalau kaki itu jari-jari siram dulu, baru atasnya begini. Kenapa? Karena di selah-selah kuku itu biar kotorannya lepas. Ya, tapi kalau langsung dari atas pun tidak apa-apa itu Bu. Kita kalau sunnah itu jangan diperdebatkan. Yang penting kita tahu yang lebih utama begini. Kemudian adus, mandi besar, disingkat-singkat kan tidak pakai kitab ini. Men serobot ini.
Mandi besar itu niatnya dulu saya kasih tahu. Niat itu yang paling pendek nih Bu ya. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ingat ya, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Lah, kalau karena haid ya, kan tuh karena haid, karena junub, karena wiladah, karena nifas, itu hukumnya sunnah. Lah kalau diomongkan bagus, dapat pahala tambahan. Tapi kalau tidak diomongkan pun tidak menjadi rusaknya mandi. Lah seperti itu. Lah kalau mandi itu Bu, semuanya kena air. Lah nyelam boleh, tenggelam langsung boleh, ya boleh. Tapi ingat, jangan sampo duluan sebelum mandi besar. Ini yang kadang-kadang lalai. Jangan sampo duluan sebelum ibu-ibu mandi besar. Kenapa? Karena kalau sampo itu termasuk merubah. Lah termasuk mustakmal itu merubah warnanya, baunya, rasanya. Itu kalau berubah itu bisa mustakmal. Kalau sampo, saya tanya ibu-ibu, kira-kira rambutnya berubah enggak baunya? Nah, semula bau minyak letek ganti ke bau harum. Lah makanya jangan sampo duluan, mandi duluan, mandi bersihnya belakangan. Jadi bersihkan dulu badan, selesai niat saya mandi besar, niat saya mandi bukan mandi besar, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah, gosok, kasih air semua, pokoknya dibersihkan semuanya, kena air. Setelah itu selesai, barulah ibu mandi sampo, pakai sampo lagi, pakai sampo serah. Jangan dibalik, mandi dulu baru lah itu nanti dikhawatirkan ya gitu loh. Ya kalau enggak tahu Pak Ustaz gimana ya udahlah. Kalau udah selesai udah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu sangat pengampun dan sangat penyayang. Kalau udah selesai mau diapakan? Ya. Kalau Bu Halimah 2 jam saya masuk dalam bak mandi gitu. Mandi bergulung-gulung dalam bak kan? Bersih itu. Kalau celup langsung itu boleh Bu ya, celup langsung. Baknya besar, mandi langsung masuk, gosok, dasar, susah. Nah gitulah. Ya cuman kurang kerjaan lah. Masa ada centong sampai bercelup ke dalamnya. Lah seperti itu. Kena penyakit was-wasan. Was-was itu gini ya, saya cerita was-was ya. Was-was ya. Was-was itu ya adalah rumah, saya gambarkan dulu. Rumah yang akan dimasuki setan itu yang ada isinya atau tidak? Yang tidak ada. Maksudnya yang dimasuki maling. Setan. Rumah yang dimasuki maling yang ada isinya atau tidak? Yang ada isinya. Biasanya orang yang suka was-was itu adalah orang yang punya ilmu. Nah, cuman kok diakalin setan itu kok mau loh gitu. Kan cuma akal-akalan setan itu. Jadi memang Bu ya, orang yang bisa was-was itu tetap orang yang punya ilmu. Nah, karena kalau orang tidak punya ilmu tidak mungkin was-was. Tetapi aneh ya gitu. Kok diakalin setan itu kamu mau. Jadi nggak perlu. Udah kalau sudah basuh sah, selesai. Gitu. Basuh tangan ya sah. Jangan. Siapa yang ngomong jangan. Nah itu kan setan semua. Lah seperti itu. Ya. Seperti itu Bu ya. Lah seperti itu kalau urusan was-was ya. Adzan atau apa? Apa lagi? Tadi mandi besar Bu ya. Semuanya mandi besar seperti tadi. Enggak.
mandi besarnya tuh duluan Bu, maksud saya Bu. Habis mandi besar kita barulah nanti pakai sampo, pakai apa. Kalau duluan pakai sabun saja, sabun digosok bersih-bersih, pakai sabun gitu. Kalau kita itu hadas besar, kita ndak uduk kembali mau sholat ndak apa kan? Itu hadas besar udah termasuk hadas kecil kan? Gimana? Setelah kita hadas besar, kita hadas besar, nggak berwudu lagi ndak apa kan? Nah, itu ada syaratnya Bu. Ada syaratnya. Itu di dalam kitab Fathul Qorib banyak Bu. Syaratnya adalah, ingat ya, nih Bu, syaratnya adalah ketika kita mandi besar, ya, tidak perlu ambil hadas kecil. Maksudnya tidak perlu wudhu Bu ini Bu. Kenapa? Karena hadas besar sudah pasti menghilangkan hadas kecil. Betul, tapi ingat ya, ketika kita mandi besar itu betul-betul tidak ada pekerjaan yang membatalkan wudhu yang kita kerjakan. Gitu loh. Ya, jadi kita itu memang sudah mandi besar, sudah adus maksudnya Bu. Kita udah bersih-bersih, ya, langsung kita adus. Maksudnya adus itu sebenarnya mandi Bapak. Ya, mandi sebagai niat. Tetapi tidak ada yang membatalkan wudhu yang kita sentuh. Tidak megang kemaluan, apalagi kentut, apalagi kencing. Dan disunnahkan, makanya disunnahkan setelah kita mandi besar tadi itu kita untuk berwudhu. Tapi sekali lagi Bu, saya kasih batas terus, jangan sampai nanti salah paham. Lalu nanti mandi besarnya pegang ke sana, pegang ke sini, kentut jendar-jendur dalam mana. Lalu wudhu sholat, waduh itu hancur itu. Nah makanya rawan. Kalau yang tahu ya silahkan. Gitu, memang gitu kok. Memang di kitab ya gitu. Ya. Ya, kalau kita mandi besar, tidak ada perkara yang membatalkan wudhu yang kita kerjakan, maka itu cukup kafa katanya kalau kita. Ya, wa yakfi, tapi tidak ada perkara yang membatalkan wudhu yang kita kerjakan. Itu ya. Nah seperti itu. Yang ibu-ibu yang tidak paham, yang kurang jelas, udahlah ngambil dari wudhu ya, ambil dari wudhu, nanti sangsur. Udah, walaupun boleh Bu ya, di kitab boleh, kita tidak mungkiri. Nah seperti itu. Itu sholat Bu. Gimana Bu Haji? Tunggu Bu, bentar Bu. Sama-sama ibu-ibu yang apa tuh yang tidak sampai air, tidak sampai ke badan gitu. Yang tidak sampai ke badan itu Bu bisa pertama karena balsem yang ketebalan, tapi tebal Bu. Kalau tipis itu enggak, tetap nyerap ya. Keli ya, atau keci pelem itu harus dibersihkan dulu. Atau Hindiplas, mungkin sebelum Bu negu pelem dulu. Hindiplas itu Hindiplasnya dilepas dulu Bu. Kalau mandi besar Hindiplasnya dilepas dulu. Begitu. Jadi karena urusan mandi besar itu pokok Bu ya. Pokok itu tidak sah, maka sholatnya pun. Jadi kalau misal setelah mandi besar kita pakai Hindiplasnya, terus wudhu nanti untuk sholat asarnya misalnya, terus wudhunya kita buka lagi atau enggak? Kalau air tidak sampai ke kulit, salah satu syarat sahnya wudhu kan harus air kena ke kulit, ya, maka dia wajib dibuka. Ada pengecualian itu bab jabirah, bab perban itu lain. Lah seperti itu Bu. Nah, tinggal diusap. Kalau kita seperti itu. Ada lagi? Dada Bu ya.